Lo tau nggak ada memesnya Genzi lagi jaga stand makanan, dia bikinin, terus ada orang nanya, kakak sorry kak, aku rasa strawberry. Strawberry, ini apa? Coklat. Bakal punya apa? Strawberry. Ya berarti bukan punya lo. Iya kan? Genzi kayak capek bener sih, udah capek gitu. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, if the world got enough for me. Kalau kakak dulu, kita kan sebagai generasi muda ya, kakak juga masih muda tentunya. Thank you, terima kasih. Terus apa sih? Karirmu kayaknya lancar deh, pandai kamu menjilat orang kayak. Aji malu. Apa sih kak yang perlu dipersiapkan untuk kita mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat? Oke. Pertama aku tuh bingung kenapa kalian harus khawatir masalah karir, karena itu bukan kalian banget. Kalian Gen Z kan? Gen Z peduli sama karir. Lu kayaknya hidup besok aja nggak peduli kan? Iya kan? Kayak takut tambah dewasa itu bagi generasi milenial ke atas, berarti dewasa harus disiapin. Kalau takut tambah dewasa versi Gen Z, berarti hiduplah hari ini saja. Iya kan? Makanya nothing tulus, bosan kerjaan pindah, bikin usaha ganti, punya temen tinggalin, punya bos ya, gitu kan. Kan kita kan kayaknya Gen Z nggak terlalu peduli itu deh, sepertinya yang tampak ya. Artinya itu kan alasan kalian nggak punya tabungan untuk beli rumah tapi bisa langganan Spotify ya. Kan? Itu kan alasan kalian bisa punya YouTube Premium loh. Karena banyak kan pelanggan tanda kutip ya, subscriber saya itu kan banyak kan Gen Z, dimana mereka itu bayar tiap bulan padahal mereka nggak punya tabungan gitu ya. Artinya mereka tuh lebih penting kesehatan mental hari ini, hidup hari ini, baik-baik hari ini, karena masa depan tuh kayaknya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mari kita tidak usah pikirkan. Dan Gen Z juga terlihat dari bagaimana mereka itu lebih berani bersuara, lebih bodoh amat karena tadi nothing tulus aja. Apa yang gue takutin kan karir itu dikhawatirkan oleh generasi sebelumnya. Jenjang karir itu kan nggak ada di kepala kalian. Jenjang karir itu bagi mereka yang sekarang ini, yang lagi berkuasa hari ini, orang-orang yang sekarang lagi megang semua status, termasuk mungkin Bapak Rektor ya, tadi ya, itu kan generasi sebelumnya. Mereka tuh sangat peduli loh jenjang karir, sangat peduli bahwa mereka harus mulai dari bawah, ya kan ya. Makanya ada kata-kata ketawa karir. Luar biasa Bapak, wow gitu kan ya. Nanti naik dia udah mulai nunjukin ini, seterusnya dia pertahankan betul karirnya itu. Sedangkan menurut saya Gen Z banyak yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Nothing tulus, artinya worry mereka tuh di masa depan, bukan hari ini. Sedangkan generasi sebelumnya itu worry-nya hari ini. Worry dengan tabungan yang bakal hilang, jabatan yang bakal hilang, akun yang bakal hilang gitu. Kalau Gen Z akun aja punya 3 dan digembok semua, iya kan? Dia nggak peduli punya follower, mereka nggak peduli, nggak terlalu peduli. Lo tau nggak ada memesnya Gen Z lagi jaga stand makanan, dia bikinin, terus ada orang nanya, kakak sorry kak, aku rasa strawberry. Strawberry, ini apa? Coklat. Bakal punya apa? Strawberry. Ya berarti bukan punya lo. Iya kan? Gen Z kayak capek bener sih, udah capek gitu. Kalau kita tarik lagi ya, hari ini bagaimana teman-teman mempersiapkan? Gue merasa harusnya bukan di masalah kekhawatiran terkait karir, karena karir pasti banyak banget pilihannya. Itu aja pertama dulu. Biar kalian tenang dulu ya. Karir besok tuh banyak banget. Tinggal mental dan mindset kita itu adalah menjadi manfaat bagi umat. Manfaat itu berarti mengisi apa yang lagi dibutuhin. Udah. Bukan mentalnya duit. Ingat. Gue ulangin lagi ya. Mental kita dalam bekerja, berkarir itu bukan uang, tapi kerja. Kerja itu mesti ngasih manfaat. Aktif. Bukan nerima duit. Sehingga pasti banyak opsi. Orang kalau mau kerja, kerjaan ada terus. Nah kalau mau duit belum tentu ada. Iya kan ya? Lah ini panitia-panitia di sini apa dibayar? Ya enggak, tapi kan kerja. Jadi kalau ditanya punya kerjaan enggak? Ada kerjaan. Tapi kalau punya penghasilan enggak? Belum tentu. Nah sekarang lu mau hidup nyari penghasilan apa nyari kerjaan? Apakah Allah nyuruh lu kerja apa nyari duit? Itu kan harus dipertanyakan tuh. Allah ini nyuruh lu tuh berikhtiar atau punya penghasilan? Apa jangan-jangan Allah bilang tenang penghasilanmu udah aku jamin, cari kerja yang halal. Berarti kan Allah tuh nyuruh lu concern ke kerja yang benar. Nah kalau lu mau kerja banyak kerja. Loh gua aja kurang editor nih. Gua tuh kurang banyak pekerjaan di tempat gue aja. Gue kurang editor, kurang kameramen, kurang kemudian banyak banget yang gue butuhin.
Tapi kan karena semua orang nyarinya duit, gue nggak punya duit kayak gitu. Gue nggak punya duitnya. Artinya mental itu yang pertama kali harus berkembang. Kalau besok atau nanti, mumpung masih kuliah ini, banyakin nyoba sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan apapun selama halal ya, cobain. Dan jangan mental duit itu dulu. Ini mau nge-host, nge-MC, cobain. Gak apa-apa sekarang kita terbata-bata, gak apa-apa. Kenapa? Itu kan ngelatih. Oh ternyata tahu cocok nggak ya? Atau ternyata aku punya potensi, cuman masih nervous aja nih. Naikin lagi besok minta kesempatannya. Dapat jabatan ketua, dapat jabatan seksi konsumsi, ya kan ya? Itu kan mental kerja. Maksudnya apa? Mental untuk selalu mencoba berikhtiar untuk tahu potensi dirinya di mana gitu. Itu aja. Orang-orang kayak gitu, mohon maaf banget, pasti kepake. Lah dunia ini kan butuh orang yang bisa dipakai. Dia punya manfaat gitu. Ya kalau orang yang cuma mau minta duitnya males. Orang-orang kaya coba lu tanya, apakah dia senang sama orang yang nyari duit dia? Nggak suka. Dia suka orang yang punya manfaat buat dia, bukan nyari duit dia. Ya, tanya mungkin guru dan dosen-dosen kalian ya. Siapa sih yang lebih disukai sama orang-orang berduit itu? Ya orang yang bisa ngasih manfaat ke dia. Gue punya perusahaan ini, lu bisa ngasih manfaat apa ke perusahaan gue? Bukan lu mau berapa dari gue kan gitu kan? Selalu kan begitu. Artinya untuk bisa ngasih manfaat lu perlu banyak nyoba. Nah ini yang khususnya spesifik gue kasih tahu teman-teman yang masih kuliah. Kuliah itu tempat nyoba sebanyak mungkin, karena itulah tempat yang paling ideal. 4 tahun ini 4 tahun yang sangat ideal untuk do anything, baik itu yang benar atau yang salah. Oke? Banyak banget loh orang prosoknya tuh pas kuliah. Dia tuh maksiatnya pas kuliah, dan banyak juga jadi orang hebat pas kuliah. Kenapa? Karena saat SMA lu tuh dibawa ketiak orang tua. Lu mau ngelakuin apa-apa susah kan pas kuliah? Pas SMA. Karena lu masih ditanggungkan orang tua. Lu mau nyoba hal baru, boro-boro hal baru, baju aja seragam kan? Lu nggak bisa jadi apapun, lu hanya ikut kurikulum demi kurikulum. Kecuali mungkin yang homeschooling ya, kita lain hal. Tapi artinya secara default, SMA itu adalah masa remaja di mana lu pengen nyoba banyak hal tapi nggak bisa. Kerja di mana lu balik lagi ke masa SMA. Lu udah terikat dengan perusahaan, terikat dengan norma sosial. Walaupun lu kerjanya nih misalkan freelance, ada yang norma sosial, lu nggak bisa, lu ada tetangga, ada pasangan. Lu udah jadi orang dewasa ya, nggak bisa lagi hidup bebas. Hidup bebas tuh benar-benar 4 tahun ini aja. Makanya banyak orang malas lulus cepat, dipanjang-panjangin sampai 7 tahun. Karena dia belum siap untuk keluar, karena begitu di luar, balik lagi ke masa SMA, penuh aturan. Hidup itu kan basicnya ada aturan ya. Kuliah itu aturannya dikit banget sebenarnya. Ya, aturannya dikit banget. Nah, mumpung hidup lu bebas nih pas kuliah, cobain semua hal. Emang ada yang peduli lu pulang malam jam berapa, atau lu nyobain kemana, duit lu habis buat apa? Orang tua kan dulu kan uangnya harian, sekarang kan bulanan kan. Lu bisa habisin di 1 hari pertama. Kan bener kan? Untuk hal yang lu rasa betul untuk itu. Dulu kan susah. Lu untuk nyobain sebuah seminar aja, datang bayar 150.000 misalkan. Dulu kan lu harus nabung 30 hari mungkin, karena dikasihnya 5.000 sehari kan gitu. Kapan ikut seminarnya? Waktunya tuh terbatas banget. Weekday pasti sekolah. Sekarang lu bisa hari apa aja di mana lu nggak ada jam kuliah lu pergi. Siapa yang larang lu sekarang? Siapa yang nangkep lu, ngerazia lu karena pakai seragam SMA? Kan nggak ada. Lu bisa ke tempat bahkan sekotor tempat maksiat lu bisa pergi dan nggak ada yang pertanyaan itu. Anak SMA selalu dilirik, bocah. Anak kuliah kan udah, lu kalau nggak sebut umur lu bilang lu udah nikah, percaya gue. Tinggal pede aja. Oh saya mah anak 3 pak, gitu aja coba. Kumis lu meyakinkan. Serius, lu pada meyakinkan kok. Jenggot lu tuh meyakinkan. Ukti hijab kalian tuh meyakinkan. Lu ngaku udah anak 5 juga percaya orang. Di era sekarang loh ya. Artinya kuliah itu tempat banyak nyoba. Kalau teman-teman bertanya apa yang harus disiapkan di zaman sekarang, di era sekarang, cobain semua hal. Gua anak organisasi banget dari SMA, dan dulu gua ngerasa SMA terbatas banget. Karena apa-apa laporan ke dosen, guru, terbatas banget. Paling jadi OSIS. Coba kuliah, lu bahkan bisa bikin komunitas sendiri. Lu bisa nyobain banyak hal, lu bisa bikin divisi-divisi baru. Banyak banget. Dan dulu gue spesifik waktu kuliah selama gue 7 tahun kuliah by the way, karena sangat suka organisasi. Gue sampai bayar kuliah doang, nggak masuk kampus. Donatur kampus, betul. Saking gue suka organisasi dan pengen lebih lama di sana, gue itu bener-bener literally bayar kuliah tapi nggak datang
kuliah, yang penting gue bayar dan gak di DO kan intinya gitu ya. Tapi ke kampus tiap hari tuh gak pernah ke kelas, langsung ke sekretariat. Karena gue senang banget hidup berorganisasi, kayak menyenangkan gitu. Ketemu orang, kemudian berkolaborasi, dan gue selalu lead bank, bertahun-tahun tuh lead bank. Kenapa? Lead bank itu kerja main, penelitian pengembangan kan, nyobain hal baru, penelitian hal baru dan seterusnya. Artinya cobain banyak hal lah. Ya, kalau lu kepo, sekarang internet udah ada, nggak kayak dulu harus ke perpustakaan baca buku, buka halaman berapa. Sekarang lu bisa nyobain, ngonten tuh kayak gimana? Cobain, jangan cuma nanya. Bikin TikTok tuh gimana? Bikin misalkan. Karena gue banyak orang media ya, gue nyobanya ke situ. Atau mungkin kalau di ranah bisnis, lu nyobain jualan ini gimana ya? Kalau gue jualan ini di online gimana ya? Shopee, TikTok, cobain semua hal, lu pelajari banyak hal di situ dan yakin, ya, lu akan beda sama orang-orang lain yang walaupun lulus di kampus yang sama. Dan ini mohon maaf, gue sampai bilang ke beberapa teman tadi kita diskusi di belakang layar, gue bilang, siapa yang nanya kampus Fuad pas ngundang? Nggak ada. Ada nggak yang nanyain, Mas Fuad kami mau ngundang tapi mohon maaf kampusnya dari mana ya? Nggak ada. Artinya ini sudah era di mana kadang nama baik kampus tidak begitu penting. Lu bahkan percaya sama dokter yang jualan skincare abal-abal hanya karena dia punya PhD abal-abal. Apa kamu peduli? Nggak peduli kan lu? Ngerti ya? Orang sekarang peduli lu nunjukinnya apa? Personal branding. Nah berarti yang orang peduli itu kebermanfaatan lu buat orang. Nah kalau lu dari kampus ini tapi manfaat lu setara kampus luar negeri, ya, lu nggak akan jiper duduk sama anak UGM, anak UI misalkan yang punya nama besar tapi nggak jadi apa-apa, gitu ya. Ya itu kenapa bedanya? Karena mungkin dia masuk kampus nama besarnya UI misalkan, tapi dia nggak pernah nyobain banyak hal di sana. Mahasiswa kupu-kupu tahu ya, kuliah pulang, nggak pernah mau nyoba hal baru. Dibanding anak yang mungkin terlihat dari luar ini kampus yang kecil, ya kan ya. Tapi dia itu hidupnya nggak cuma di tempat ini, jaringannya tuh internasional. Dia manfaatin sekarang media sosial, dia manfaatin link-link luar untuk banyak ngobrol sama orang asing, untuk tahu di sana seperti apa. Tontonannya tuh beyond, lintas gitu. Nah orang-orang kayak gini itu akan lebih cepat jadi di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!